Halo kelas, di pertemuan sekarang saya akan bahas tentang kita akan masuk ke materi binary tree ya. Jadi kalau kemarin-kemarin kita belajar linked list, kita belajar array, itu kalau ingat di pertemuan pertama tergolong ke dalam kelompok kategori linear, linear apa ya? Linear ada data struktur data linear. Nah, tapi kalau binary tree ini termasuk ke dalam struktur data non-linear. Ya, jadi ini dalam kelompok struktur data non-linear ini adalah salah satu bahan yang kita akan pelajari pertama. Ya. Nah, jadi kalau misalnya linked list, double linked list itu bentuknya kita pakai pointer dan bentuknya itu sejajar gitu, mirip array. Nah, tapi kalau binary tree ini kalau digambarkan datanya itu saling berkait, digambarkan ke dalam bentuk yang seperti ini ya, seperti pohon. Dan pohon ini punya apa ya, punya branch, punya cabang, dan masing-masing cabang itu punya cabang lagi, dan cabangnya itu maksimal 2. Cabangnya itu maksimal 2, yaitu disebutnya kenapa binary tree, pohon yang punya 2, masing-masing cabangnya punya 2 anak gitu ya. Oke, satu titik data itu istilahnya kita akan sebut dengan node ya, node. Nah, untuk sebelum belajar lebih lanjut, ada beberapa terminologi binary tree yang kita harus sama-sama pahami dulu. Pertama, kalau tree-nya seperti ini, node yang paling atas itu kita akan sebut dengan root, akar. Ya, jadi ini kalau tree di kalau tree di struktur di komputer, di struktur data itu tree-nya akarnya di atas, awalnya itu di atas. Oke, dan tree ini punya anak, child ya. Child misalnya bagi A, B, dan C ini adalah child, anak. Bagi B, nah ini ada yang disebut dengan parent. B punya parent, yaitu A. Oke ya, jadi ya seperti pohon keluarga gitu ya. Jadi ini parentnya, ini child. Terus kemudian, nah ini kalau ke pinggir, ini disebutnya sibling. Ya. Terus kemudian, node yang berada di paling ujung yang tidak punya anak lagi disebutnya leaf node. Nah, terus kemudian satu node dan turunan-turunannya itu kita bisa sebut juga dengan subtree ya. Jadi kalau ini D dan anak-anaknya di bawah, ini satu subtree ya. D, H, I ini berada dalam satu subtree ya. Ini satu subtree segini ya. Kalau misalnya H punya anak lagi, I punya anak lagi, berarti subtree-nya itu lebih panjang lagi ke bawah. Nah, itu kurang lebih terminologi yang kita akan banyak pakai di pelajaran binary tree. Sebenarnya banyak sekali. Nah, nanti ada halaman referensi, kalian bisa lihat lebih lengkapnya terminologi, istilah-istilah dalam tree. Oke, kemudian ada level ya. Ini paling atas level 0, ke bawah ini level 1, level 2, level 3. Secara struktur, nah kalau misalnya kemarin kita belajar linked list, di awal itu kalian akan menentukan pakai bentuk datanya seperti apa. Kalau linked list itu seperti ini ya. Dia data, dan data ini punya link ke link data berikutnya. Ini single linked list, list yang satu arah. Oke. Nah, terus kemudian kita kemarin belajar juga double linked list yang linear, tapi dia 2 arah ya. Masing-masing datanya itu menunjuk ke data yang berikutnya dan data yang sebelumnya. Oke, kalian bisa review lagi catatan yang atau PowerPoint yang sebelumnya,
kalian bisa lihat lagi diagram linked list seperti apa, double linked list seperti apa. Nah, binary tree yang kita akan belajar sebenarnya secara struktur ini mirip dengan double linked list. Struktur data ininya ya. Cuman beda nama kiri kanan doang gitu. Ya, ini kan cuma nama sebenarnya. Kalian mau pakai nama diganti-ganti apa juga bisa. Tapi yang terlebih penting adalah perbedaan antara double linked list dengan binary tree ini, bagaimana datanya itu berhubungan. Maksudnya seperti apa ya? Seperti ini gitu. Kalau kalian ingat double linked list itu satu data punya 2 pointer yang menunjuk ke belakang dan ke depan. Tapi kalau ini menunjuk ke kiri dan ke kanan, dan masing-masing itu punya punya anak lagi ke bawah. Oke. Nah, ini saya coba, ini program paling sederhana untuk binary tree ya. Oke, ini struktur yang ini struktur yang tadi ini ya struktur yang tadi saya jelaskan di sebelumnya. Dijelaskan sebelumnya ya. Dan ini ada satu tambahan lagi, yaitu untuk bikin node saya membuat satu function, jadi supaya programnya nggak terlalu panjang, jadi saya bikin satu function. Nah, ini adalah function untuk menambahkan node baru. Oke, nanti kalian coba perhatikan maksudnya baris program ini seperti apa, kerjanya seperti apa. Saya mungkin tidak akan jelaskan di sini. Nah, ini node untuk membuat function untuk membuat node baru. Oke, contohnya node kita bikin binary tree yang seperti ini ya. Oke, pertama bikin node root-nya pointer root, kemudian pointer root ini dibikin node baru, diisi angka 1 ya. Oke, jadi fungsi root sama dengan node baru. Node baru ini akan menjalankan function ini. Angka 1 ini akan masuk ke sini. Terus di sini bikin pointer dengan data yang baru. Terus datanya diisi angka 1 dari sini. Kiri kanannya dibikin 0 dulu. Terus kemudian kembalikan lokasi daripada data yang baru dibuat barusan. Dan ini root ini nanti data yang barusan dibuat ini akan masuk ke dalam pointer root. Oke. Root ini mengikuti struktur data ini dan dia memiliki data punya pointer kiri dan pointer kanan. Oke. Terus kemudian di sini root kiri diisi dengan data baru angka 2. Di sini kurang huruf N. Di sini sama juga. Root kanan diisi dengan data baru 3. Sebenarnya lengkapnya itu sebenarnya di sebelah sini ada kiri, ada kanan juga ya. Di sini juga ada kiri, ada kanan juga. Cuman karena ini ujung kiri kanannya itu 0, jadi saya nggak buat di sini. Oke, jadi ini ada kiri ada kanan, cuman karena 0 saya nggak gambar. Nah, kurang lebih binary tree seperti ini ya. Jadi root node baru, yang kiri dikasih data baru, yang kanan dikasih data baru. Oke, lebih lengkapnya nanti kalian coba cek programnya di sini ya. Oke, nanti kalian coba di sini, tapi saya kalau sekarang saya akan bukanya di dalam code block dulu. Code block. Saya sarankan
tetap buka di code block ya, walaupun kalian bisa buka di website di SoloLearn tadi. Tapi saya sangat menyarankan kalian bisa buka copy paste kodenya itu di dalam code block ya. Karena kenapa? Di dalam code block itu nanti kita punya fitur debug ya, debug. Kalau bekerja dengan pointer, debug ini sangat kepake sih buat saya ya. Kalau di code block saya pikir nggak ada debug. Oke. Oke, nah jadi program yang nanti kalau kalian buka ini seperti ini, ya. Sama. Oke, saya tambahkan beberapa, saya bikin beberapa pointer tambahan untuk membantu program kita. Nah, pada saat kita bikin, nah saya akan jelaskan lebih detail mengenai baris program yang tadi ya. Root sama dengan node baru. Pada saat program ini dieksekusi, maka akan ada satu node berisi angka 1 yang ditunjuk oleh pointer root. Oke. Terus kemudian pada saat root kiri sama dengan node baru 2, maka struktur tree-nya itu akan jadi gini. Ya. Nah, terus kemudian root kanan node baru angka 3. Maka tree-nya akan jadi seperti ini. Nah, sekarang kita mau coba menambahkan anak lagi di anak untuk data yang 2 ini ya. Untuk menambahkan data untuk gampangnya, maka saya bikin satu variabel bantu yaitu n1 ya, pointer. N1 sama dengan root kiri. Nah, jadi kalau begitu ini dieksekusi, kita punya N1 yang menunjuk ke node yang ini. Nah, kemudian N1 kiri, N1 kirinya ke sini diisi dengan data baru 4. Jadinya jadi seperti ini. Ya. Nah, terus kemudian N1 kanan diisi dengan data baru 5. Jadinya seperti ini. Nah, ini angka 5-nya ya. Oke, nah sekarang kita akan coba mau menambahkan anak dari 5 ini. 5 ini ya. Kita mau nambah 5. 5 ini adalah anak dari anak kanan daripada N1 ini. 5 itu kan anak kanan daripada N1. Untuk mempermudah, makanya saya coba pakai variabel bantu juga N2. N2 diisi dengan N1 kanan. Begitu ini dieksekusi, maka akan ada pointer N2 yang menunjuk ke N1 kanan, yaitu angka 5. Kemudian N2 kanan, yaitu N2 kanan ini, yang ini diisi dengan data baru 6. Ini kanan diisi angka 6 kayak gini. Nah, ini ya basicnya itu seperti ini, menambahkan bikin satu struktur tree ya. Selama kita belajar tree ini emang kita untuk tree-nya itu sebenarnya tersusunnya seperti apa sih? Ini kan tree yang saya kasih lihat di layar kalian ini adalah tree yang saya ketik sendiri gitu, digambar sendiri. Tapi kalau saya mau print gimana? Ya untuk saat ini sih kita nggak bisa ya. Jadi emang untuk membayangkan struktur tree ya kita pakai imajinasi dulu gitu. Di trace satu-satu dibayangkan jadinya seperti apa. Nah begitu.
Nah, baris-baris program tadi kalau dieksekusi maka bentuknya itu kayak gini. Ngebuktiinnya gimana? Emang agak susah ya, terima aja dulu. Kita pakai imajinasi aja dulu ya. Nah, terus kemudian kita sekarang kita juga bisa menyisipkan data baru. Misalnya, saya mau di bawah kiri dari angka 2 ada angka 7. Di bawah kiri dari angka 2 ada angka 7 dan si angka 4-nya itu jadi anak daripada angka 7. Jadi ini mau menyisipkan di sini loh gitu. Ini mau disisipkan. Jadi di tengah-tengah ini saya mau masukin angka 7. Oke. Seperti ini. Saya bikin pointer baru yang langsung diisi sama angka 7. Terus data yang tadi kirinya itu diisi dengan pointer yang menunjuk ke angka 4, N1 kiri. Dan N1 kiri ini menunjuk ke angka 7. Ini ya. Nah, 3 baris program ini kalau dieksekusi akan jadi seperti ini. Ya. Oke, coba telaah dulu 3 baris ini. Emang butuh waktu untuk mencerna. Ya kalau misalnya perlu kalian mau perhatikan, kalian coba bisa pause dulu video ini. Kalau pertemuan langsung kan saya bisa stop dulu gitu. Tapi kalau sekarang ya nggak mungkin videonya berhenti dulu. Jadi kalau misalnya kalian butuh waktu untuk menelaah ini, kalian coba pause dulu videonya, kemudian kita lanjut. Oke ya, saya lanjut dulu ya. Jadi 3 baris program ini kalau misalnya kalau dieksekusi jadinya akan jadi seperti ini. 4-nya akan turun ke bawah, 7-nya akan ada di sini. Oke. Satu lagi, N2 kanan diisi data baru. N2 kanan diisi 8, kurang lebih kayak gini. Nah, ini kita bikin tree kurang lebih caranya seperti ini ya. Kalau di dunia nyata mungkin ya untuk kita build tree-nya itu nggak akan pakai cara kayak gini ya, pasti ada database dan lain-lain, prosesnya lebih kompleks. Nah, cuman untuk kita belajar ya kita bikin tree-nya itu diketik langsung di program gitu ya. Tapi yang penting kalian bisa paham tree seperti apa, bagaimana nyusun tree, dan bagaimana pengolahannya. Nah, ini salah satu contoh pengolahan yang pikir saya paling sederhana ya. Saya mau menjumlahkan semua data yang ada di dalam tree ini. 1, 2, 3, ya ini dijumlahin ada 28 kalau nggak salah. Atau lebih ya, saya nggak tahu. Oke, nanti kalian hitung. Oke, jadi kalau ini dijalankan, hasilnya jadi seperti ini. Oh, hasil jumlah 30. Ya. Oke. Nah, ini salah satu fungsi untuk menghitung tree. Ya. Jadi dihitungnya mulai dari mana? Dari root ya. Hitung mulai dari root. Hitung itu fungsinya seperti apa? Nanti kalian bisa lihat di sebelah atas. Hitung itu fungsinya seperti ini. Wah, pendek ya. Jadi tree yang panjang, tree yang seperti itu. Untuk menghitungnya itu seperti ini. Nah, untuk kalau kita berhubungan dengan tree, pengolahan data di dalamnya, kita akan banyak berhubungan dengan fungsi rekursif. Apa itu fungsi rekursif? Nanti kalian bisa cari referensi. Atau mungkin saya jadi bikin tugas buat kalian apa itu fungsi rekursif ya. Jadi pada intinya adalah fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil pada diri sendiri. Lihat, ini ada fungsi hitung.
Kemudian di dalamnya ada fungsi juga yang memanggil fungsi hitung. Jadi ada fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Di dalam sini ada fungsi yang memanggil diri sendiri. Oke, untuk contoh sederhananya kalian bisa ingat dulu pelajaran tentang faktorial ya. Waktu pelajaran algoritma, saya ingat ada pelajaran tentang rekursif. Contoh programnya itu adalah untuk menghitung faktorial. Itu pakai rekursif. Nah, nanti kalian bisa review di sana fungsi rekursif seperti apa. Jadi saya ulangi, fungsi rekursif itu adalah fungsi yang memanggil pada dirinya sendiri gitu. Oke, kalian bisa pelajari dulu ini, fahami menghitung rekursif seperti apa. Ya. Kita akan banyak pakai fungsi rekursif untuk pengolahan tree. Nah, kurang lebih untuk tree seperti itu. Ya. Ini fungsi untuk menghitung tree, menghitung jumlah data di dalam tree. Nah, coba untuk tugas kalian coba bikin fungsi menghitung banyak node di dalam tree. Saya ulangi, bikin fungsi menghitung banyak node dalam tree. Oke, detailnya nanti saya akan post di Classroom. Oh, kalau misalnya tadi kalian bingung, itu angka 30 dari mana? Ya, ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 7 tambah 5 tambah 5, 4 tambah 8 tambah 6. Itu fungsi hitung. Oke, nanti kalian bikin fungsi apa ya? Count jumlah node banyak node root. Oke. Nanti kalian bikin fungsi int banyak node dimulainya dari titik mana? Titik. Oke, sementara saya bikin return 0 dulu supaya nggak error. Nah, kayak gini ya. Nanti kalian di sini bikin buat program fungsi menghitung banyak node. Nah, begitu. Coba ya. Oh, satu lagi. Kalian bisa tebak nggak? Apa yang terjadi kalau misalnya ini rootnya saya ganti dengan N2. Oh, sorry, saya salah. Nah, ini. Apa yang terjadi kalau misalnya rootnya ini saya ganti jadi N2? Terus apa yang terjadi kalau saya jadi N1? Apa yang terjadi kalau saya ganti jadi N3? Terus kemudian buat kesimpulan, maksudnya apa gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kalian bisa download PowerPoint dan contoh programnya. Kalian pelajari tugas-tugas. Nanti akan saya post di dalam Classroom. Oke, selamat mencoba.